Suamiku diam-diam menikah lagi saat aku sedang melahirkan, namun tak disangka karma justru menimpanya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dari luar, pernikahan Adit dan Rena tampak seperti cerita dongeng yang sempurna. Mereka adalah pasangan muda yang serasi, hidup di rumah mewah dengan segala fasilitas yang diimpikan banyak orang. Adit, seorang manajer di perusahaan ternama, dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berdedikasi. Rena dengan kecantikan yang memikat dan karir cemerlang sebagai mantan model, selalu menjadi pusat perhatian dimanapun mereka berada. Namun, di balik senyum manis dan penampilan ideal itu, tersimpan rahasia yang membayangi kebahagiaan mereka. 2 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan mereka, namun tanda-tanda kehadiran seorang anak yang dinantikan belum juga datang. Setiap bulan yang berlalu tanpa kabar baik terasa seperti duri yang terus menusuk, menambah berat beban yang mereka pikul. Desakan dari ayah Adit, Pak Wijoyo, yang menginginkan adanya penerus keluarga, semakin membuat Adit merasa terpojok. Pandangan tajam dan kata-kata tegas sang ayah terus terngiang di benak Adit, membuatnya merasa seperti berdiri di tepi jurang kegagalan. Di sisi lain, Rena mulai merasakan tekanan yang menghimpit dari segala arah. Dulu ia terbiasa menjadi pusat perhatian, menjadi bintang di setiap ruangan yang ia masuki. Kini kegagalannya untuk memberikan keturunan membuatnya merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Setiap tatapan simpati dari orang-orang seolah-olah mengingatkan bahwa dirinya belum bisa memenuhi harapan terbesar dalam hidupnya. Namun, di tengah segala kerapuhan itu, Adit selalu berusaha untuk menjadi tempat Rena bersandar. Ia menguatkan istrinya dengan segala ketulusan yang ia miliki. Meski di dalam hatinya sendiri, keputusasaan perlahan merayapi. Setiap malam, saat mereka berdua berbaring di tempat tidur, Adit memeluk Rena dengan erat, seolah berusaha melindunginya dari beban dunia yang semakin berat. Mereka hanya bisa berharap suatu saat keajaiban akan datang dan menghapus semua bayangan kelam yang menghantui pernikahan mereka. Tapi sampai kapan mereka bisa bertahan? Dan apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi semua ujian ini? Suatu hari, Adit dan Rena duduk berdua di ruang keluarga, menatap layar laptop yang menampilkan pemandangan indah dari Korea Selatan. Meski suasana rumah terasa sunyi, pikiran mereka dipenuhi dengan harapan yang tumbuh bersama rencana liburan ini. Sudah lama Adit merencanakan perjalanan ini, namun baru sekarang ia merasa liburan adalah jawaban atas kegelisahan yang selama ini menghantui mereka. Bagi Adit, Korea bukan sekedar destinasi wisata. Negeri itu menyimpan kenangan indah masa kuliah dan pekerjaan paruh waktunya, saat hidup terasa penuh petualangan dan mimpi-mimpi besar. Kita akan ke Korea? Rena bertanya, suaranya penuh harap meski matanya menunjukkan keraguan. Adit mengangguk dengan senyum hangat. Iya sayang, aku ingin kita berdua beristirahat sejenak dari semua tekanan ini. Lagi pula, udara dingin di sana mungkin bisa membawa keberuntungan bagi kita. Rena tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekhawatiran yang sejak lama menggelayuti pikirannya. Liburan memang terdengar menyenangkan, tapi di balik itu ada harapan besar yang diam-diam terpendam di hati mereka berdua. Rena tahu bahwa lebih dari sekedar menikmati waktu bersama. Adit berharap liburan ini akan menjadi awal dari perubahan yang telah lama mereka tunggu hadirnya seorang anak di tengah-tengah mereka. Setelah tiket pesawat dan hotel mewah yang terkenal dengan suasana romantis dipesan, Adit dan Rena merasa sedikit lega. Persiapan untuk liburan ini memberikan mereka sesuatu untuk diantisipasi, mengalihkan sejenak pikiran dari tekanan yang selama ini membebani. Adit bahkan menghubungi beberapa teman lamanya yang masih tinggal di Korea, berharap bisa bertemu dengan mereka saat berada di sana. Baginya, perjalanan ini bukan hanya untuk melepas penat, tetapi juga untuk menghidupkan kembali kenangan masa muda yang penuh semangat. Hari keberangkatan pun tiba, suasana bandara begitu ramai. Namun di tengah keramaian itu, Adit dan Rena merasa tenang.
seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari segala kekhawatiran yang selama ini menghantuinya. Saat pesawat lepas landas, Adit menggenggam tangan Rena dengan erat, memberikan isyarat bahwa ia akan selalu ada di sampingnya, apapun yang terjadi. Mereka terbang menuju negeri yang penuh kenangan bagi Adit, dengan harapan bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Sesampainya di Korea, mereka disambut dengan angin musim dingin yang sejuk, sesuatu yang berbeda dari panasnya tekanan yang mereka rasakan di Indonesia. Kota Seoul yang megah nampak menyambut mereka dengan keindahan dan keramahannya. Saat mobil yang mereka tumpangi melaju menuju hotel, Adit melihat Rena yang terdiam di sampingnya. Ia tahu di balik ketenangan Rena ada banyak hal yang berkecamuk di pikirannya. Namun, Adit tidak ingin mengungkitnya sekarang. Ia ingin Rena menikmati setiap momen dari perjalanan ini tanpa beban. Hotel yang mereka pilih untuk menginap adalah salah satu hotel yang mewah yang terkenal dengan suasana romantisnya. Ketika mereka memasuki lobi hotel, mereka disambut dengan hangat oleh staf yang ramah dan profesional. Sebuah ruangan dengan dekorasi elegan dan pemandangan kota Seoul yang menakjubkan telah disiapkan untuk mereka. Rena tersenyum saat melihat kamar yang begitu indah, dengan tempat tidur besar dan balkon yang menghadap ke pemandangan malam kota. Hotel itu seakan-akan telah menjadi tempat pelarian sempurna dari kenyataan hidup yang keras. Malam pertama mereka di hotel itu diisi dengan jamuan makan malam yang istimewa. Makanan lezat disajikan dengan anggur terbaik, menambah kemesraan di antara mereka. Adit merasa bahwa suasana ini telah membawa mereka lebih dekat, bahkan lebih mesra daripada sebelumnya. Mereka berbicara dengan banyak hal, dari rencana untuk jalan-jalan esok hari hingga kenangan masa lalu yang mengundang tawa. Adit mencoba menepis kegelisahan dengan mengingatkan dirinya bahwa liburan ini adalah untuk menikmati waktu bersama, tanpa perlu memikirkan masalah-masalah yang ada di rumah. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan petualangan dan berbagai tempat ikonik Korea Selatan. Mereka mengunjungi Namsan Tower dan berbelanja di Myeongdong. Adit melihat senyum cerah di wajah Rena setiap kali mereka menemukan hal-hal baru yang menyenangkan. Meskipun tubuh mereka lelah, hati mereka terasa ringan, seolah-olah beban yang selama ini mereka pikul perlahan mulai hilang. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, harapan mereka untuk memiliki seorang anak tumbuh semakin kuat. Pada hari ketiga, Adit mengajak Rena untuk beristirahat di hotel setelah seharian berkeliling. Rena nampak kelelahan dan Adit tidak ingin memaksanya. "Kamu istirahat aja ya sayang. Aku akan pergi menemui beberapa teman lama di sini, hanya sebentar," kata Adit dengan lembut. Rena tersenyum, mengerti bahwa Adit juga membutuhkan waktu untuk melepas rindu dengan teman-temannya. "Hati-hati ya, jangan pulang terlalu larut," pesan Rena sebelum Adit pergi. Malam itu, Adit melangkah dengan antusias menuju bar kecil yang dulunya menjadi tempat mereka bersantai di sela-sela kesibukan kuliah. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia berada di sini, namun kenangan itu masih segar dalam ingatannya. Dito dan Kevin, dua sahabat yang selalu ada di setiap momen penting hidupnya, sudah menunggunya di sana. Sejak tiba di Korea, Adit memang sudah merencanakan pertemuan ini. Baginya, ini adalah kesempatan untuk merajut kembali ikatan persahabatan yang mungkin sempat renggang karena jarak dan waktu. Begitu Adit memasuki bar, Dito langsung menyambutnya dengan pelukan hangat, diikuti Kevin yang menyodorkan sebotol bir dingin. Mereka langsung terlibat dalam percakapan yang mengalir lancar, seolah tidak ada yang berubah sejak mereka terakhir kali bersama. Gelak tawa memenuhi ruangan saat mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan, pekerjaan, dan pengalaman masing-masing. Meski mereka semua telah berubah secara dewasa, ada kehangatan nostalgia yang tak bisa dihilangkan. Di tengah tawa dan obrolan hangat itu, Adit sadar bahwa malam ini bisa berlangsung lama. Ia tak ingin Rena khawatir atau merasa diabaikan, sehingga memutuskan untuk menelponnya sejenak. Saat berdiri di luar bar, merasakan udara dingin Korea menyapu wajahnya, Adit menelpon nomor Rena. "Halo sayang," suara lembut Rena terdengar di ujung telepon, penuh kehangatan. "Halo Rena, aku cuma mau kasih tahu kalau mungkin aku bakal pulang larut malam. Soalnya lagi seru ketemu Dito dan Kevin. Kita jadi ngobrol banyak," kata Adit mencoba menjaga nada suaranya tetap santai. Rena tertawa kecil. "Gak apa-apa sayang,
Aku tahu kalian pasti punya banyak cerita untuk dibagi. Nikmati saja waktumu. Aku di sini juga baik-baik saja kok. Hotelnya nyaman, jawab Rena dengan nada yang tulus, tanpa sedikit pun ada rasa cemburu atau curiga. Mendengar itu, Adit merasa lega. Terima kasih ya sayang. Aku janji akan segera kembali ke hotel begitu selesai di sini. Tidak perlu terburu-buru. Aku tahu kamu bahagia bertemu dengan teman-teman lamamu. Hati-hati di jalan ya, pesan Rena, suaranya terdengar penuh pengertian. Terima kasih sayang, aku akan menelponmu lagi nanti, jawab Adit sebelum menutup telepon dengan senyum di wajahnya. Ia merasakan hangatnya cinta dan kepercayaan Rena, yang membuatnya merasa semakin bersyukur memiliki istri seperti dia. Kembali ke dalam bar, Adit bergabung lagi dengan Dito dan Kevin, tetapi kali ini dengan perasaan yang lebih ringan. Pertemuan mereka kembali menjadi penuh tawa dan cerita, membuat Adit merasa seolah kembali ke masa mudanya. Namun, suasana akrab itu tiba-tiba berubah saat pintu bar terbuka dan seorang wanita masuk. Adit terdiam sejenak, nafasnya tertahan saat melihat sosok itu. Manda, wanita yang pernah mengisi hari-harinya semasa kuliah, yang telah meninggalkan jejak dalam hatinya yang sulit dilupakan. Adit merasa jantungnya berdeguk lebih kencang, terkejut oleh kemunculannya yang tak terduga. Hai Adit, sapa Manda sambil memegang pundak Adit. Gak lupa kan Dit sama aku? Manda mendekat dengan senyum canggung, seolah menyadari ketegangan yang tiba-tiba meliputi Adit. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, tatapan mata Manda masih sama seperti dulu, hangat namun penuh dengan kenangan yang sulit dilupakan. Adit berdiri dengan ragu, menyapa Manda dengan sedikit senyuman, berusaha menutupi kegugupannya. Lama tidak bertemu Adit, aku tidak menyangka akan bertemu lagi di sini, kata Manda dengan suara lembut yang dulu selalu membuat Adit merasa nyaman. Iya, sudah lama sekali ya, jawab Adit singkat, berusaha menguasai dirinya. Kevin yang peka terhadap suasana canggung segera berusaha mencairkan suasana. Ia mulai bercerita tentang petualangannya di Korea, membuat semua orang tertawa. Namun, Adit tidak bisa sepenuhnya fokus. Pikirannya berkelana, teringat masa-masa indah bersama Manda yang kini tiba-tiba kembali mengusik hatinya. Setelah beberapa saat, Dito dan Kevin mengusulkan untuk melanjutkan pertemuan mereka dengan karaoke. Ide yang langsung disetujui oleh semua orang, termasuk Manda. Mereka meninggalkan bar dan menuju tempat karaoke yang tak jauh dari situ. Dalam perjalanan, Adit dan Manda beberapa kali saling melirik, namun tidak ada yang berkata apapun. Ada ketegangan yang tak terucap di antara mereka, sesuatu yang seolah-olah tidak bisa hilang meskipun mereka sudah berusaha untuk melupakannya. Di dalam ruang karaoke, suasana kembali mencair saat mereka mulai bernyanyi lagu-lagu kenangan yang dulu sering mereka nyanyikan bersama. Dito dan Kevin yang sejak awal menyadari sejarah antara Adit dan Manda, mulai memberi mereka ruang. Mereka berpura-pura sibuk memilih lagu, sementara Adit dan Manda duduk di sudut ruangan, terlibat dalam percakapan yang semakin dalam. Kamu masih ingat lagu ini? Tanya Manda ketika lagu favorit mereka saat kuliah mulai mengalun. Bagaimana mungkin aku lupa? Jawab Adit dengan senyum tipis, mengingat bagaimana mereka dulu sering menyanyikan lagu itu bersama. Percakapan mereka berlanjut dari topik sederhana hingga kembali membuka kenangan lama yang telah lama terkubur. Manda menceritakan tentang hidupnya setelah kuliah, pekerjaannya, dan bagaimana ia masih sendiri hingga sekarang. Adit mendengarkannya dengan saksama, dan tanpa disadari, perasaan lama yang pernah ada di antara mereka mulai muncul kembali. Ada kerinduan yang ia rasakan, sesuatu yang dulu ia coba kubur namun kini kembali menyala. Saat malam semakin larut, Dito dan Kevin perlahan menyelinap keluar, memberi isyarat kepada Adit bahwa mereka akan pulang lebih dulu. Adit hanya mengangguk meski hatinya berdebar. Kini hanya dia dan Manda yang tersisa di ruangan itu. Sepertinya kita tinggal berdua, kata Manda dengan nada bercanda, meski tatapannya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Adit menatap Manda dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ada kebahagiaan bertemu kembali dengan seseorang yang pernah ia cintai. Namun di sisi lain ada kenyataan bahwa ia kini telah memiliki Rena, istri yang ia sayangi meski hubungan mereka sedang melalui masa sulit.
Sepertinya begitu, jawab Adit pelan, merasa hatinya penuh dengan kebingungan. Mereka berbicara lagi, kali ini lebih intim. Manda mulai membuka dirinya, mengakui bahwa dia tidak pernah benar-benar bisa melupakan Adit. Perasaan itu membuat Adit semakin terguncang, mengingatkan dirinya pada masa lalu yang telah ia tinggalkan. Namun, malam itu di bawah cahaya remang-remang dan diiringi musik yang membawa mereka kembali ke masa muda, Adit merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Waktu berlalu dengan cepat dan tanpa mereka sadari, malam telah mencapai akhir. Ketika mereka keluar dari tempat karaoke, angin malam yang dingin menyapu wajah mereka. Adit merasa tubuhnya menggigil, bukan karena cuaca, tetapi juga karena perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Di depan pintu keluar, Manda berhenti dan menatap Adit dalam-dalam. "Adit, apakah mungkin bagi kita untuk memulai kembali?" tanya Manda, suaranya lembut terhempas oleh angin malam. Pertanyaan itu menggantung di udara, meninggalkan Adit dengan dilema yang tak terucap. Di satu sisi ada kenangan indah bersama Manda yang tak bisa ia lupakan, namun di sisi lain ada Rena, wanita yang telah bersamanya melalui suka dan duka, yang menantinya di hotel. Adit menatap Manda dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Malam itu, di bawah langit Korea yang dingin, Adit berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa depannya, tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Malam itu, suasana yang awalnya hanya dipenuhi dengan canda tawa, berubah menjadi semakin intens seiring dengan menambahnya jumlah wine yang diminum. Adit yang pada awalnya hanya ingin bersantai dan bernostalgia, perlahan mulai kehilangan kendali. Setiap tegukan wine membawa dirinya lebih jauh dari kesadaran, hingga akhirnya dia terjerat dalam efek alkohol yang sangat kuat. Di seberang meja, Manda memperhatikan Adit yang mulai goyah. Wajahnya merah dan tatapan matanya semakin buram. Adit berusaha tetap sadar, tetapi jelas terlihat bahwa tubuhnya sudah tidak mampu menahan efek minuman yang terus mengalir ke dalam tubuhnya. "Adit, kamu baik-baik saja?" tanya Manda dengan nada khawatir. Adit mencoba menjawab, tetapi kata-katanya keluar dengan terbata-bata. Aku baik-baik saja. Cuma mungkin aku minum terlalu banyak," jawabnya dengan senyum lemah yang lebih mirip cengiran. Namun senyuman itu tak berlangsung lama. Adit mulai merasakan dunia di sekelilingnya berputar dengan cepat, hingga tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Tubuhnya ambruk di atas meja, nyaris tak sadarkan diri. Manda segera panik, ia tahu Adit sudah benar-benar mabuk parah. Melihat keadaan Adit yang tak memungkinkan untuk kembali ke hotel sendiri, Manda mengambil tindakan cepat. Dia mengangkat tangan memanggil pelayan bar untuk meminta bantuan. Seorang petugas keamanan bar yang bertubuh besar segera menghampiri mereka. "Teman saya terlalu banyak minum. Bisakah Anda membantu saya membawanya keluar dan memasukkan ke dalam taksi?" tanya Manda dengan nada cemas. Petugas keamanan itu mengangguk tanpa banyak bicara, lalu dengan sigap membopong tubuh Adit yang tak sadarkan diri. Manda mengikuti dari belakang dengan langkah cepat. Mereka keluar dari bar dan dengan hati-hati memasukkan Adit ke dalam taksi yang sudah menunggu di depan. Manda memberikan alamat apartemennya kepada supir taksi. Sementara petugas keamanan membantu menempatkan Adit di kursi belakang. Adit tergeletak tak berdaya, hanya mengeluarkan suara gumaman yang tidak jelas, menandakan betapa parahnya kondisi mabuknya. Selama perjalanan ke apartemen, Manda terus memantau kondisi Adit dengan penuh perhatian. Perasaan cemas menyelimuti pikirannya, namun ia tahu bahwa saat ini yang paling penting adalah memastikan Adit aman dan bisa beristirahat dengan baik. Setibanya di apartemen, Manda kembali meminta bantuan supir taksi untuk membopong Adit masuk ke dalam. Mereka membawa Adit ke kamar tidur dan meletakkannya dengan hati-hati di atas ranjang. Adit masih dalam keadaan setengah sadar, bergumam pelan tanpa ada kata-kata yang jelas. Manda mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu, lalu menutup pintu, meninggalkan Adit untuk beristirahat. Dia menatap Adit yang terbaring di sana, tanpa daya. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya, antara khawatir dan bingung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, saat Manda ingin keluar dari kamar, tiba-tiba Adit terbangun dan langsung memeluknya dari belakang, sambil berkata, "Sayang,
Aku malam ini ingin berdua denganmu. Belum sempat Manda berbicara, Adit langsung mencium bibir Manda. Suasana pun semakin memanas. Ruangan kecil itu dipenuhi oleh keintiman yang tak terelakkan. Tanpa sadar, Adit dan Manda terjerat dalam hubungan terlarang yang tak seharusnya terjadi. Mereka berdua terjerat asmara terlarang yang membuat mereka lupa diri dan dengan penuh hasrat dan gairah melakukan hubungan suami istri. Pagi harinya, Adit terbangun dengan perasaan syok dan kebingungan. Kepalanya berdenyut keras, efek dari alkohol semalam, dan tubuhnya terasa berat. Ia membuka matanya perlahan, menyadari dirinya berada di sebuah kamar asing. Dinding yang ia lihat, ranjang tempat ia berbaring, semuanya asing baginya. Dan yang lebih mengejutkan, ia hanya terbalut selimut tanpa pakaian sehelai pun. Saat kesadarannya kembali sepenuhnya, Adit merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ingatan tentang malam sebelumnya mulai muncul dalam benaknya, seperti potongan-potongan gambar yang kacau. Ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi, namun yang muncul hanyalah kepingan-kepingan memori yang membuatnya semakin panik. Suara pintu terbuka membuat Adit menoleh. Manda muncul dari balik pintu dengan membawa nampan berisi sarapan. Wajahnya nampak tenang, seolah tidak ada yang salah. Ia berjalan mendekat dan meletakkan nampan di atas meja kecil di samping ranjang. "Selamat pagi, sayang," sapanya dengan senyum yang tetap sama seperti semalam, tenang dan penuh kepastian. Adit hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan dan ketakutan. "Manda, aku..." Suaranya bergetar, nyaris tak bisa bicara. Manda duduk di tepi ranjang, menatap Adit dengan penuh pengertian. "Sayang, aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi sekarang yang paling penting adalah kamu pulang dulu sebelum Rena mencurigai apapun," ucapnya dengan lembut. Adit merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Manda benar. Ia harus segera kembali ke hotel sebelum Rena bangun dan menyadari ketidakhadirannya. Namun perasaan bersalah kini membebani hatinya, membuat langkahnya terasa sangat berat. Ia telah mengkhianati wanita yang mencintainya, dan itu adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Dengan tangan gemetar, Adit meraih pakaian yang tergeletak di lantai, mencoba mengumpulkan dirinya. Sementara itu, Manda hanya duduk di sana, menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Ia tidak mengatakan apapun lagi, hanya menunggu Adit bersiap. Setelah berpakaian, Adit berdiri di depan Manda yang masih duduk di tepi ranjang. Aku minta maaf, Manda. Seharusnya ini tidak pernah terjadi," ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Manda hanya mengangguk, senyumnya masih terpancar, namun ada kesedihan yang samar di matanya. "Tidak apa-apa, sayang. Semuanya sudah terjadi. Sekarang pulanglah ke Rena. Dia membutuhkanmu." Kata-kata Manda itu menohok hati Adit. Ia tidak bisa menjawab, hanya mengangguk pelan dan bergegas keluar dari apartemen itu, meninggalkan Manda dengan semua perasaan yang campur aduk. Di sepanjang perjalanan kembali ke hotel, pikiran Adit dipenuhi oleh perasaan bersalah yang menghantui. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Rena setelah apa yang terjadi. Tapi ia tahu satu hal, malam itu telah mengubah segalanya dalam hidupnya, dan tidak ada jalan untuk kembali. Seminggu sudah liburan mereka di Korea berakhir, kepulangan Adit dan Rena ke Indonesia disambut dengan sukacita oleh keluarga besar. Adit merasa lega, setidaknya liburan di Korea Selatan telah memberikan mereka sedikit waktu untuk meredakan ketegangan dan kekhawatiran mengenai masa depan mereka. Namun siapa sangka, hanya seminggu setelah kepulangan mereka, kabar yang begitu menggembirakan datang menghampiri mereka. Rena dengan mata berbinar mengabarkan bahwa dirinya hamil. "Mas, aku hamil," ucap Rena dengan senyum lebar yang penuh dengan kebahagiaan. Adit tertegun sejenak, kemudian wajahnya berubah menjadi ekspresi bahagia yang tak bisa disembunyikan. Berita itu bagaikan angin segar yang menerpa kehidupannya yang belakangan ini terasa berat. Akhirnya, doa dan harapan mereka terkabul. Kabar kehamilan Rena langsung menyebar di kalangan keluarga. Pak Wijoyo yang selama ini selalu mendesak Adit untuk segera memberikan cucu, hampir menangis terharu saat mendengar kabar ini. "Akhirnya doa kita semua dikabulkan. Alhamdulillah, ini berita yang paling membahagiakan, Adit," ujar Pak Wijoyo sambil memeluk putranya dengan erat.
Namun di balik senyum dan tawa yang menghiasi rumah mereka, hati Adit mulai diliputi kebimbangan. Rasa bersalah mulai menghantui setiap detik kebahagiaannya. Bayangan malam itu di apartemen Manda kembali berputar di pikirannya. Meski sudah berusaha mengubur perasaan itu, keberadaan Manda di pikirannya sulit untuk diabaikan. Seakan takdir bermain dengan hidupnya, Manda tiba-tiba muncul kembali di kehidupan Adit. Beberapa minggu setelah kepulangan mereka, Adit menerima kabar dari Dito bahwa Manda telah memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan bekerja di sana. "Adit, kamu tahu Manda sudah pulang ke Indonesia?" tanya Dito sambil menyeruput kopinya. Adit terdiam, seolah waktu berhenti sejenak. "Apa? Manda pulang ke Indonesia?" Adit berusaha menutupi kegugupannya. Tetapi kata-kata itu keluar dengan nada terkejut yang tak bisa ia sembunyikan. Pikiran Adit langsung berlari ke kejadian di Korea. Dito mengangguk. "Ya, dia bilang kontrak kerjanya di Korea sudah habis. Jadi dia memutuskan untuk balik ke sini. Kebetulan dia dapat tawaran kerja di Jakarta juga." Berita itu mengguncang Adit. Di satu sisi, ia merasa cemas, namun di sisi lain, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah bagian dari dirinya yang pernah terikat dengan Manda kembali hidup. Adit mencoba merasionalisasi bahwa pertemuan mereka hanya akan sebatas teman lama yang bertemu kembali. Namun, jauh dari dalam hatinya, ia tahu situasinya lebih rumit dari itu. Hari demi hari berlalu, dan Adit mulai merasa terpanggil untuk bertemu dengan Manda. Awalnya, ia hanya ingin tahu kabarnya dan mungkin menyelesaikan urusan yang belum selesai di antara mereka. Namun, setiap pertemuan mereka, perasaan lama yang ia coba kubur selama ini mulai kembali muncul ke permukaan. Alasan Manda kembali ke Indonesia karena kontrak kerja di Korea telah habis, terdengar masuk akal. Tapi Adit tak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah alasan lain di balik itu? Mungkinkah Manda juga merasa hal yang sama seperti dirinya? Pertemuan demi pertemuan terjadi. Awalnya hanya sekedar makan siang atau ngobrol di kafe. Namun lambat laun pertemuan itu menjadi semakin sering dan semakin pribadi. Adit mendapati dirinya semakin terlibat dalam percakapan yang membuat mereka kembali ke masa lalu. Ke kenangan-kenangan indah yang dulu mereka bagi bersama. Semakin lama Adit merasa terperangkap dalam permainan perasaan yang semakin dalam. Manda dengan segala pesonanya membuat Adit sulit untuk melepaskan diri dari perasaan yang pernah ada. Dan meskipun ia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, Adit merasa seolah tak berdaya untuk menghentikannya. Mereka pun kini lebih sering melakukan hubungan terlarang di hotel, yang membuat Adit semakin tak bisa lepas dari Manda. Sementara itu, Rena tidak mencurigai apapun. Kesehariannya diisi dengan kebahagiaan menantikan kehadiran anak pertama mereka, tanpa menyadari bahwa suaminya telah bergulat dengan perasaan bersalah yang semakin hari semakin besar. Adit tahu bahwa dirinya berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Setiap kali ia berada di dekat Rena, rasa bersalah itu menamparnya dengan keras. Namun di saat yang sama, pertemuannya dengan Manda seperti candu yang sulit ia hindari. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuatnya, membuat dirinya semakin jauh dari Rena dan semakin dalam ke dalam jurang yang bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun selama ini. Kini, Adit terus menghadapi kenyataan bahwa hubungan gelap ini tak bisa berlangsung selamanya. Satu kesalahan lagi dan semuanya bisa berakhir dengan bencana yang tak terbayangkan. Adit tahu bahwa apa yang dilakukannya salah. Setiap kali dia bertemu dengan Manda, rasa bersalah itu semakin menghimpit. Namun, pesona Manda yang dulu pernah memikatnya kembali menyala di dalam hatinya, menjeratnya ke dalam kebingungan yang tak terelakkan. Mereka mencoba menjaga hubungan mereka tetap tersembunyi, namun kedekatan mereka semakin sulit untuk disangkal. Waktu terus berlalu, dan di tengah kebahagiaan menantikan kelahiran anak pertamanya bersama Rena, Adit mendapati dirinya dalam situasi yang semakin sulit. Suatu hari, Manda mendatangi Adit dengan wajah serius dan mata yang penuh kecemasan. "Adit, aku hamil," katanya pelan namun jelas. Dunia Adit seakan runtuh dalam sekejap.
Kabar itu bagaikan petir di siang bolong yang menyambar habis ketenangannya. Apa? Hamil? Adit terdiam, berusaha mencerna kata-kata Manda. Perasaannya campur aduk antara rasa takut, bingung, dan rasa bersalah. Bagaimana dia bisa menghadapi situasi ini ketika Rena, istrinya yang begitu mencintainya, juga tengah mengandung anak mereka. Malam-malam setelah mendengar kabar dari Manda menjadi mimpi buruk bagi Adit. Dia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan-bayangan perselingkuhan dan tanggung jawab yang menghantuinya terus menghimpitnya. Setiap kali dia menatap Rena yang semakin hari semakin menunjukkan kebahagiaan dengan kehamilannya, perasaan bersalah itu semakin menggerogoti hatinya. Adit duduk di sebuah kafe yang sepi, hatinya bergemuruh dengan perasaan bersalah dan ketakutan. Di hadapannya, Manda menatap dengan mata yang penuh harap. Setelah melalui begitu banyak pertemuan rahasia dan kebersamaan yang penuh gairah, Adit akhirnya memutuskan untuk menghadapi kenyataan yang ia ciptakan sendiri. Dengan suara yang berat, ia berkata, "Manda, aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahimu." Manda terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ia tahu betapa sulit keputusan ini bagi Adit. Namun di sisi lain, ini adalah kabar yang telah lama ia tunggu. Ia mengangguk perlahan, meraih tangan Adit dan menggenggamnya erat. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku percaya kita bisa melewatinya bersama." Waktu pun berlalu, kehamilan Rena semakin besar. Usia kandungannya telah mencapai bulan ke-9, yang berarti sebentar lagi anak pertama mereka akan lahir. Namun, ada yang berubah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Rena mulai merasakan kejanggalan dalam perilaku Adit. Setiap kali pulang kerja, Adit selalu mandi tanpa mau mencium dan memeluknya seperti dulu. Kecemasan itu semakin hari semakin besar, hingga Rena merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Tak mampu menahan curiganya, Rena akhirnya mengambil langkah yang berat. Ia memutuskan untuk menyewa seorang agen detektif untuk memata-matai Adit. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya di luar sana. Hari demi hari berlalu, dan sang agen mulai melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang ia temui. Adit sering terlihat menemui seseorang di sebuah tempat, dan lebih dari sekali, pertemuan itu berlanjut di sebuah hotel. Rasa sakit dan kecurigaan Rena semakin dalam, namun ia berusaha tetap tenang demi calon bayi mereka. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, hari di mana Rena mulai merasakan kontraksi tanda kelahiran. Di tengah rasa sakit yang dia alami, Rena terus mencoba menghubungi Adit. Berkali-kali ia menelpon, namun tidak ada jawaban. Rena merasa ada yang sangat salah. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti hatinya. Akhirnya, Rena melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah proses persalinan yang melelahkan, Rena menerima berita yang menghancurkan hatinya. Sang agen yang ia sewa memberikan laporan terbaru yang membuat dunianya runtuh. Adit, suaminya, sedang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita. Dalam foto yang ditunjukkan oleh sang agen, Adit nampak bahagia berdiri di samping Manda, wanita yang tak pernah dikenalnya sebelumnya. Rasa sakit dan pengkhianatan itu terlalu dalam untuk ditanggung. Rena memandang bayinya yang baru lahir dengan air mata yang mengalir deras. Semua harapan dan impian tentang masa depan bersama Adit kini hancur berkeping-keping. Rena merasa hatinya patah, namun ia tahu demi anaknya ia harus kuat. Di tempat lain, Adit berusaha menyelesaikan prosesi pernikahan dengan Manda. Perasaan bersalah dan campur aduk menguasai dirinya, namun ia mencoba menenangkan diri. Setelah acara selesai, Adit membuka ponselnya dan melihat puluhan panggilan tak terjawab, serta pesan dari Rena. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu telah berbuat kesalahan yang besar. Adit segera menelpon balik Rena, tetapi telepon itu tidak diangkat. Akhirnya sebuah pesan singkat muncul dari Rena. "Aku di rumah sakit." Panik, Adit segera bergegas menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Setibanya di rumah sakit, ia memasuki ruang tempat Rena dirawat. Namun apa yang dilihatnya di sana membuatnya terpaku dan syok.
Di sekeliling ruangan, dinding dan meja dipenuhi foto-foto pernikahan dengan Manda. Rena berbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya terlihat lelah, namun tatapannya dingin. Adit mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Semua yang ingin ia katakan terasa hampa dan tidak berarti. Rena hanya memandang Adit dengan tatapan penuh luka. "Selamat atas pernikahanmu, Adit," ucap Rena dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh dengan kepedihan. "Semoga kau bahagia." Adit merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Kesalahan yang telah ia buat kini menghancurkan segalanya. Cinta yang ia miliki, keluarga yang ia bangun, dan masa depan yang ia impikan. Ia tahu tidak ada jalan kembali dari semua ini. Kehidupan Adit berlanjut dalam kesedihan yang mendalam setelah pernikahannya dengan Manda. Ketika Manda mengungkapkan bahwa anak yang dikandungnya bukan anak Adit, melainkan hasil hubungan dengan bosnya di Korea, Adit merasa hancur. Manda kembali ke Indonesia setelah bosnya menolak tanggung jawab atas kehamilan tersebut. Lebih buruk lagi, saat Manda melakukan pemeriksaan kesehatan bayinya, ia justru didiagnosis HIV oleh dokter akibat gaya hidup yang bebas di Korea. Ketika Adit menjalani tes kesehatan juga, hasilnya juga positif. Mengetahui bahwa ia terinfeksi HIV menghancurkan Adit, membuatnya semakin terasa terperangkap dalam rasa bersalah dan penyesalan. Sementara itu, Rena yang telah mendapatkan berita tentang kondisi kesehatan Adit dan hubungan gelapnya dengan Manda, sudah menutup pintu maaf dan akses untuk Adit. Rena yang telah mengurus anak mereka seorang diri, memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Adit, menutup babak tersebut sepenuhnya. Adit merasa terasing dan terpuruk, tidak mampu memperbaiki hubungan yang rusak dengan Rena, dan harus berhadapan dengan penyakitnya sendiri. Dengan kondisi kesehatan yang memburuk dan tidak ada dukungan dari Rena, bahkan keluarganya juga sudah tak peduli lagi dengan Adit. Kehidupan Adit menjadi semakin suram. Ia menghadapi tantangan berat dari penyakitnya sambil berjuang dengan perasaan terisolasi dan menyesal. Upaya untuk memperbaiki dirinya dan mencari makna baru dalam hidupnya terasa sia-sia. Adit terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan, menyadari bahwa banyak peluang telah hilang dan banyak kesalahan yang telah dia buat. Adit menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, berusaha menerima kenyataan dan berjuang melawan penyakit yang mengancam hidupnya. Tanpa Rena dan tanpa harapan untuk memperbaiki masa lalu, Adit merasakan hidupnya semakin menjauh dari kebahagiaan dan kedamaian.